Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah pagi ini kita dibangunkan oleh Allah, dimudahkan langkah kaki kita menuju masjidnya, dimudahkan beribadah dan dimudahkan untuk belajar. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan semakin mendekatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan kelahiran risalah, kelahiran Rasul dan juga kelahiran Islam ini, hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang penting untuk kita hadirkan sebagai implementasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terhadap kelahiran risalah ini adalah zikrun nikmah. Kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang perlu untuk kita ingat tidak hanya nikmat material, nikmat keluarga, nikmat kehidupan yang saat ini kita jalani, tapi ada nikmat yang penting juga untuk kita ingat, yaitu mengingat nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikrun nikmah ini bagian dari perintah Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Dulu pasca perang Hunain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pasca perang Hunain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Yang mendapatkan jatah bagian orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Jadi pasca Fathu Mekah, masyarakat masuk Islam dalam jumlah yang besar, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian setelah Mekah itu takluk, orang-orang Hunain itu khawatir kalau Muhammad akan menyerang mereka. Mereka pun juga bersiap-siap. Mendengar mereka mengadakan persiapan untuk menghadang Nabi dan para sahabatnya, Nabi bergerak menuju Hunain, diikuti oleh kaum muslimin dalam jumlah yang cukup besar, termasuk yang baru masuk Islam, yang berasal dari Mekah itu. Nah, melihat jumlah yang cukup besar, kaum muslimin pede, kita jumlahnya besar ini, nggak akan kalah. Tapi kemudian dalam prakteknya, awal-awal peperangan mereka kalah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya menyombongkan dirinya itu. Walaupun kemudian akhirnya menang, Rasulullah kemudian membagi harta rampasan perang dan ternyata alokasinya dikhususkan untuk orang-orang muslim yang baru masuk Islam. Dalam rangka ta'lifu qulubihim, untuk memperkuat hati mereka dan untuk memikat hatinya. Nah, praktek ini direspon negatif oleh sebagian orang-orang Madinah. Mereka bilang, tuh Muhammad sudah ketemu sama saudara-saudaranya, sama temannya. Yang dari Mekah diberi sementara mereka tidak. Mendengar informasi ini karena ada yang lapor,
datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagian di antara kami tidak terima dengan pembagian. Yang lapor ditanya, kalau kamu bagaimana? Saya bagian dari mereka ya Rasulullah. Ini jujur. Dia nggak bilang, itu arek-arek ya Rasul, aku nggak ikut-ikut. Gitu ya. Akhirnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan kepada mereka setelah membaca tahmid memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan, ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang ansar, alam ajidkum dulalan fahadakumullahu bih. Bukankah aku temui kalian dalam keadaan tersesat, kemudian kalian diberi oleh Allah hidayah melalui perantaraanku. Fahadakumullahu bi. Jadi mengingatkan nikmat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Aku dapati kalian dalam keadaan miskin dan kekurangan, kemudian dicukupi dan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutafarriqina faja'ma'akumullahu bi. Aku dapati kalian terpecah belah, kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Nah, ini termasuk zikrun nikmah. Diingatkan nikmat kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wadhkuru nikmatallahi alaikum, Rasul itu nikmat yang besar yang patut untuk kita ingat. Kemudian terhadap nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu, syukrun nikmah. Secara umum terhadap nikmat Allah, sikap yang kita tunjukkan adalah syukrun nikmah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur maka akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kufur maka azab Allah itu sangat pedih. Termasuk mensyukuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sikap lain yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim terhadap nikmat ini adalah al-farahu bin nikmati. Al-farah itu gembira. Okay. Gembira terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegembiraan kita bukan pada nikmat harta dan dunia, bukan nikmat jabatan dan kekuasaan, dan bukan nikmat keluarga. Tetapi kita bergembira itu atas nikmat yang besar, yaitu nikmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tafsiran para ulama di antara tidak menyebut Nabi, tetapi kalimat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim itu patut untuk kita renungkan begini, kata beliau. Wa qaddarat aqwalus salafi ala anna fadlallahi wa rahmatahu hiya al-islamu wa sunnah. Pendapat dan pandangan para ulama salaf terkait dengan ayat yang menyebutkan fadlullahi wa rahmatih, karunia dan rahmat Allah ini, apa maksudnya? Yaitu al-islamu wa sunnah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Islam dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah ini adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kalian gembira dengan karunia dan dengan rahmatnya ini. Berarti apa? Gembira dengan Islam, gembira dengan sunnah, gembira dengan yang membawa Islam, dan gembira dengan yang membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak lewat begitu saja. Kita diingatkan oleh Allah dengan ayat dalam surat Ibrahim ayat 5 kalau tidak salah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya, perintah kepada Nabi Musa dan kepada kita semua tentunya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mentakdirkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelahiran risalahnya.
Allah membangkitkan dan mengutus Nabi Muhammad SAW serta risalah yang dibawanya. Al-Islamu was sunnah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kemudian yang juga kita lakukan dengan nikmat ini adalah madhur Rasul. Kita memuji Nabi. Ketika kita memuji Nabi, hakikatnya adalah meneladani Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Jadi Allah memuji Rasul, kita pun memujinya. Begitu juga yang sering kita baca, sholawat untuk Nabi SAW. Allah bersolawat untuk Nabi, kita pun juga bersolawat untuk Nabi, meneladani Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita diperintah untuk meneladani Nabi SAW, untuk bersolawat kita meniru Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat ini manfaatnya sangat luar biasa, faedahnya sangat banyak, tidak saya bahas di sini, tapi ada hal yang penting dalam rangka untuk zikrun nikmah dan al-farahu bin nikmah ini adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Biasanya ketika kita mencoba meneladani Nabi di saat-saat seperti ini, yang diangkat adalah sifat-sifat Rasul secara umum sebagai seorang pribadi yang menjadi contoh bagi umatnya. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk melihat akhlak Nabi Muhammad SAW ini dalam kapasitasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan juga sebagai seorang pemimpin. Bagaimana akhlak Nabi sebagai seorang suami, akhlak Rasulullah SAW sebagai ayah bagi anak-anaknya, dan juga pemimpin bagi umatnya. Di lingkungan-lingkungan pemerintahan momen seperti ini diperingati dengan Maulid Nabi SAW. Tetapi kemudian keteladanan terkait dengan sifat kepemimpinan Nabi tidak dihadirkan, sehingga pejabat kemudian lupa kalau dia itu sebagai pejabat harus meneladani Nabi sebagai qaidan wa imaman, sebagai panglima dan juga sebagai seorang pemimpin. Nah, kita pun juga begitu. Ketika peringatan Maulid Nabi SAW terlewat bahwa Nabi itu juga seorang ayah. Nabi itu sebagai seorang suami. Nabi itu sebagai sosok teladan dalam kehidupannya. Nah, maka kita akan mengkaji hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca beberapa hadis Nabi yang terkait dengan tema yang akan kita bahas. Yang pertama, Rasulullah SAW sebagai seorang ayah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah itu diceritakan oleh Aisyah radhiallahu anha, idza dakhalat alaihi ibnatuhu Fatimatu qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Rasulullah itu bila kedatangan Fatimah ini disambut, Rasulullah berdiri menyambut Fatimah, kemudian menciumnya dan mendudukkan Fatimah di tempat duduk Nabi SAW. Nah, ini menjadi contoh penting bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita sebagai ayah perlu belajar ya. Kedekatan seorang ayah dengan anak perempuannya. Nah, ini penting. Kedekatan seorang ayah dengan anak-anaknya, terutama anak perempuan. Anak perempuan itu hadirin sangat penting untuk dekat dengan ayahnya. Karena ayah itu bagi anak perempuan adalah cinta pertamanya.
Kita sebagai ayah berupaya anak perempuan kita menjadikan kita sebagai idolanya dan sebagai cinta pertamanya. Kalau kita gagal menjadikan diri kita sebagai cinta pertama anak-anak kita, terutama yang perempuan, dan anak kita tak melihat sosok itu, ya khawatirnya, anak kita itu mudah tergoda oleh yang lainnya, tergoda oleh yang lainnya. Kalau tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, ini berbahaya. Maka ayah penting dalam pola kepengasuhan anak-anaknya. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan rumah tangga itu istri sebagai motornya, tapi ayah sebagai panglimanya. Ibu yang mengaturnya, tetapi ayah yang mengendalikannya. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Sekarang ini Bapak Ibu, tantangan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sangat mengkhawatirkan. Beberapa waktu yang lalu itu di grup WA saya membaca postingan seorang teman. Teman saya itu bilang ketika di grup itu mengkhawatirkan kondisi anak-anak muda saat ini, mirisnya anak-anak muda saat ini, kejahatan kejahatan dilakukan oleh anak-anak dan lain sebagainya. Yang bersangkutan itu bercerita tentang ada seorang ini dikelilingi oleh anak-anak muda. Jadi banyak anak-anak yang ikut dengan orang ini. Ternyata orang ini dia ini sangat piawai untuk mengasuh anak-anak. Bahkan dikatakan dia memiliki 6 sertifikat kepengasuhan dari luar negeri. Tapi ternyata yang bersangkutan ini bandar narkoba, dan anak-anak ini merasa sangat diperhatikan betul oleh yang bersangkutan. Ketika ditangkap oleh polisi, anak-anak ditanya, bagaimana orang ini? Mereka bilang baik. Dan para orang tua pun juga mengatakan orang ini baik dan mau berterima kasih dengan orang ini. Karena yang diajarkan Diajarkan begini diantaranya, kalian kalau mau sukses harus hormat dan bakti sama orang tua. Dan memang anak-anaknya sangat bakti. Padahal Bapak Ibu, teman saya cerita itu, yang diajarkan itu apa? Mohon maaf yang diajarkan itu ada tahapan-tahapan diajari merokok, diajari miras, diajari bagaimana pesen PSK dan sebagainya. Tapi hadirin rahmati Allah SWT, anak-anak ketika ditanya bagaimana orang ini, baik sekali. Baik sekali. Nah, ini kalau kita para orang tua tidak hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, wah ini mengkhawatirkan. Nah, kita di momen seperti ini kita teladani Rasulullah terhadap Fatimah, anak perempuannya ini, dan tentunya juga anak laki-laki beliau walaupun sudah wafat terlebih dahulu, beliau sangat sayang. Bahkan sayangnya Nabi kepada anaknya ini membuat iri seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anak? Loh iya, memangnya kenapa? Loh ada apa? Apa ada yang aneh kalau saya mencium anak-anak? Dia bilang, saya punya 10 anak, tak pernah satu pun aku cium. Nah, Nabi menyampaikan, man la yarham la yurham. Yang tak sayang tidak disayang. Ini hadis yang pertama. Berikutnya, sebagai ayah, Nabi juga menasehati dan mengingatkan anaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, karena aku tak punya kuasa apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selevel Nabi Muhammad yang maksum menyampaikan kepada anaknya, yang memang yang maksum itu Nabi, sementara engkau wahai Fatimah itu manusia biasa. Engkau Fatimah tak akan bisa aku ini menyelamatkanmu, maka dirimu lah yang menyelamatkannya. Ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa meskipun hadirin anak-anak kita itu kita misalnya kita sebagai orang tua, taruhlah kita ini dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang baik, nggak akan bisa menyelamatkan anak-anak kita. Sementara kita punya harapan, kita punya harapan, kita dan keluarga kita itu kelak dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya. Tapi saya nggak tahu apakah bapak-bapak ingin kembali dikumpulkan dengan keluarganya. Saya tanya dulu, Pak, nanti kepingin dikumpulkan sama ibu-ibu di surga, Pak? Betul. Jangan saya sudahlah cukup aja di dunia, nggak begitu, Pak ya? Dunia akhirat. Ya, surat At-Tur ayat 21 itu kan bercerita tentang keluarga, gitu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak-anaknya yang beriman. Kami susulkan anak ini. Ketika orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya, anak-anak juga disusulkan. Kata kuncinya tadi, karena anaknya juga beriman. Makanya selevel Nabi Yakub alaihissalatu wassalam juga begitu menyebutkan. Beliau Nabi tapi tidak punya kuasa dengan anak dan keturunannya. Beliau pun menasihati anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku meninggal, kalian menyembah siapa? Ma ta'buduna min ba'di. Setelah anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan moyang kami Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan kami orang yang berserah diri, kami Muslim. Baru kemudian Nabi Yakub tenang. Jadi sebagai seorang ayah, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita semua untuk mendidik anaknya. Mendidik putrinya terutama, karena memang tugas kita para orang tua adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahdikum naro. Arahan Qur'annya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Secara teknisnya dicontohkan oleh Nabi yang mengatakan kepada anaknya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Karena sesungguhnya aku tak punya kuasa apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Angkili, ini Rasulullah, apalagi kita. Yang kita tiru adalah kita jaga anak-anak kita nasihati dia agar tak terjebak pada neraka. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis muttafaqun alaih, ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga diceritakan. Ali radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu saat ketika di malam hari Nabi mendatangi Ali dan Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu kamar Ali dan pintu kamar Fatimah. Nabi mengatakan pada beliau berdua, ala tusalliyan, apakah kamu sholat? Sudah sholat. Ala tusalliyan, apakah kalian sudah sholat? Fakultu, dijawab oleh Ali, ya Rasulullah, anfusana biyadillah, fa idza syaa yab'atsana ba'atsana. Fansarfa, ya Rasulullah, jiwa kami ini dalam kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki membangunkan kami, kami bangun. Ya. Nah, mendengar jawaban seperti ini hadirin, Rasulullah kemudian fansarafa. Rasulullah pergi, kemudian Ali mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yadribu fakhidhahu wa yaqul wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Nah, Ali mendengar Rasulullah itu agak gerundel pergi dan mengatakan manusia itu suka debat. Maksudnya, jawaban Ali tadi kurang berkenan. Rasulullah tidak berkenan dengan jawaban tadi. Kalau pertanyaannya apakah kamu sholat atau sudah sholat, semestinya bagaimana? Siap, kami bangun mau sholat. Tapi oleh Ali dijawab, jiwa kami dalam kuasa Allah. Kalau Allah ingin kami bangun, kami bangun. Kalau enggak, ya enggak. Maksudnya begitu. Nah,
terkait dengan Nabi sebagai seorang ayah, kita teladaninya begini Bapak Ibu. Bahwa sebagai orang tua, meskipun anak-anak kita sudah berkeluarga dan berumah tangga, kita para orang tuanya tidak serta-merta selesai tugasnya. Oke. Kalau di masyarakat kita kan ada istilah begini, alhamdulillah anakku wis mentas kabeh. Ya, mentas kabeh merasa orang tua sudah selesai tugasnya sebagai ayah, sebagai ibu, mengingatkan mereka untuk taat pada Allah SWT. Tapi Nabi tidak. Nabi mengingatkan kepada kita, meskipun Ali dan Fatimah sudah berumah tangga, Nabi tetap mengajarkan untuk tanggung jawab kepada anak-anak. Secara khusus mengingatkan anaknya ini dan mantunya ini untuk sholat. Nah, Bapak Ibu biasanya pakai ini dengan mantunya, dengan anaknya. Ya, sudah besar-besar, sakar dewi, sudah punya rumah tangga sendiri. Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ternyata tidak. Tetap mengingatkan untuk taat kepada Allah, terutama sholat. Jadi ayat yang menyebutkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkanlah anakmu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Itu ternyata berlakunya tidak hanya anak ketika masih kecil. Ketika anak masih usia 7 tahun dan 10 tahun. Ya, kadang orang tua bilang, wis besar sak karpe dhewe, gitu kan? Wis gede-gede sak karpe dhewe. Tidak seperti itu, Bapak. Kalau memang kita ingin kembali dikumpulkan bersama anak-anak. Dikumpulkan nanti. Oke, jadi ayatku anfusakum wa ahlikum nara ini sepanjang masa selama kita masih hidup. Begitu juga wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, tidak dibatasi usia 7 tahun dan usia 10 tahun, sampai gerang-gerang pun sudah punya keluarga pun juga Rasul memberikan contoh untuk mengingatkan anak-anaknya agar sholat. Karena Pak, resikonya luar biasa ketika tidak sholat itu. Dan secara khusus Al-Quranul Karim itu menyebutkan bahwa keselamatan generasi itu dalam surat Maryam. Fa khalafa mim ba'dihi khalfun adha'us salata. Sebentar saya carikan ayat, kalau tidak salah ayat 59. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Lahir generasi, muncul keturunan yang kecenderungannya apa? Kecenderungannya adha'us salata wattaba'u asy-syahawati. Mereka mengabaikan salat serta menuruti syahwat. Jadi kalau sholat diabaikan, kemungkinan besar menuruti syahwat. Maka sholat itu kuncinya, hadirin. Sholat sebagai kuncinya. Kenapa demikian? Kita punya kepentingan, hadirin. Meskipun anak-anak kita sudah besar, sudah lepas dari kita, kita sebagai para orang tua masih butuh mereka, terutama butuh doa-doanya. Dan biasanya anak itu mendoakan orang tuanya kalau sholat. Karena biasanya berdoa setelah sholat. Kalau enggak sholat, kayaknya enggak berdoa. Biasanya habis sholat, doa, di antara doa, konten doanya itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau Rasul sepertinya sudah enggak butuh doa anak-anaknya, tapi beliau tetap. Nah, sementara kita yang sangat butuh dengan doa anak-anak kita. Nah, tentu lebih menginginkan lagi ya anak-anak kita itu menunaikan sholat, kemudian mendoakan kita para orang tuanya. Jadi mulai hari ini coba kita praktekkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai orang tua anak-anak sudah mentas mengingatkan sholat piye, gimana sholatnya. Tapi malu, Ustaz, saya sama mantu saya gimana? Ya begini caranya, tanya aja, gimana cucuku? Cucuku sudah bisa sholat atau belum? Cucuku sudah bisa sholat atau belum? Ya, bahasanya cucu Pak, tapi pakai karambol ngoten ya. Ya, benda nanti ke apa namanya kepada anak.
Begitu juga kita kalau cerita sama anak-anak kita itu kalau nelpon dan lain sebagainya, ini bapak mau sholat, ibu mau sholat. Nah, jadi waktu yang pas untuk nelpon anak-anak itu kalau mau berangkat ke masjid, Pak. Nah, oke. Waktu yang pas nelpon anak itu kalau anaknya di perantauan, "Lapo ya kok tumben?" "Oh enggak, ini bapak ngasih tahu aja kalau bapak mau sholat." Nah, itu Said bin Musayyib itu begitu. Said bin Musayyib itu, "Pak, apa nak, bapak sholat dan bapak terus sholat, harapannya engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala." Nggih. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya cerita diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'umun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa huwa ibnatu Zainab binti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi. Fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Nabi diceritakan di sini oleh Abu Qatadah Al-Ansari, aku melihat Nabi jadi imam sholat. Kemudian ada Umamah bintu Abil As. Umamah binti Abil As ini cucu beliau, anak dari Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap Umamah binti Abil As ini yang dilakukan Nabi apa? Ketika Nabi ngimami sholat itu, Nabi gendong, memanggul Umamah ini. Saat ruku, Umamah diletakkan. Ketika berdiri dari sujud, nanti gendong lagi. Ini sayangnya Rasulullah kepada cucunya juga seperti itu. Nah, bapak-bapak bisa praktekkan, sudah punya cucu kan? Nah, bisa dipraktekkan, dengan cucunya. Kalau dengan anak-anaknya kan sudah besar-besar ya, nggak mungkin dengan apa namanya anak sudah besar digendong. Nah, dengan cucunya, ini Nabi gendong cucunya. Rasulullah, masya Allah, sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap cucunya diajak sholat, digendong ketika jadi imam. Ketika Nabi jadi imam. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat menjaga keluarganya, sangat menjaga anak-anaknya. Terhadap cucu beliau Hasan dan Husain, beliau mengatakan, "U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah." Aku berlindung kepada Allah. Ya, aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan setan, wahamah, dan setiap sesuatu yang beracun yang bisa membunuh, dan dari setiap sihir yang menimpa. Ini betul-betul menjaga juga Bapak Ibu, perhatian. Penjagaannya penjagaan spiritual, tidak hanya apa namanya menyewa jasa satpam untuk melindungi anak-anak dan cucunya, atau menyewa jasa bodyguard untuk mengawal anak-anaknya. Kenapa? Karena bahaya yang mengancam anak-anak dan keluarga ini bukan hanya yang terlihat oleh kasat mata, yang fisik, tetapi ada juga yang gaib, yang non fisik. Kalau yang bahaya-bahaya yang sifatnya fisik, memang kita ada pengawalnya, ada bodyguardnya, dan lain sebagainya. Ada yang menjaganya. Tetapi untuk yang gaib, gangguan-gangguan yang kita tidak mampu menjangkaunya, yang tepat adalah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah. Berikutnya, kita membaca sekarang Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami. Nah, Nabi bersabda begini, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah orang terbaik bagi keluargaku. Dan ini juga diakui oleh Aisyah radhiallahu anha. Ya, sehingga Aisyah itu bercerita saking baiknya Nabi itu beliau gambarkan dengan kalimat kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Baik sebagai seorang suami.
Jadi pengakuan istri kalau suaminya baik itu penting. Pengakuan istri terhadap suaminya, suamiku itu baik. Nah, itu penting. Nah, nanti dites Pak, ketika pulang ke rumah, coba nanya ke istri masing-masing. Jangan nanya istrinya tetangga. Karena kalau istrinya tetangga pasti bilang sampean baik. Tapi tanya istrinya sendiri. Semoga saja pengakuan istri kita, suamiku baik. Nah, nanti transfernya ditambah nanti. Jadi cara kita untuk mencari pengakuan itu ternyata resepnya Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh cari pengakuan di kantor, cari pengakuan di pasar, cari pengakuan di masyarakat. Agak berat Pak. Kalau toh mereka mengakui itu pun juga sebatas saat kita hidup bersama mereka. Karena melekat pada diri kita jabatan kita, melekat pada diri kita pekerjaan kita, melekat pada diri kita itu harta kita. Karena orang lain itu menganggap Pak, orang itu baik kalau sering ngasih duit Pak. Ya, kalau dia sering ngasih duit dianggap baik. Ya. Meskipun mohon maaf ya, meskipun panjenengan nggak baik. Iya. Seperti tadi itu loh Pak, nggih. Seperti tadi itu seorang orang tadi dengan anak-anak gitu nggih, itu. Pengakuannya baik. Kenapa? Boleh jadi ngasih perhatian dan sering ngasih. Nggih. Karena ukuran manusia itu begitu. Ukuran manusia. Nggih. Nah, tapi keluarga kita, istri kita, Bapak Ibu, itu terus melekat dalam kehidupan kita. Kalau ada syair yang mengatakan waladatka ummuka yabna adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Wahai Bani Adam, kamu lahir dalam keadaan menangis sementara lingkunganmu tertawa gembira menyambutnya. Maka berusahalah ketika sekelilingmu menangisi kematianmu, engkau tertawa tersenyum meninggalkan duniawimu. Oke. Kenapa kok sekelilingmu menangis? Karena baik. Oke. Karena baik, di keluarga juga baik, kemudian diakui juga baik. Oke, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan lahu qattu wala khadiman. Kata Aisyah, Rasulullah itu tak pernah memukul imra'atan lahu, tak pernah memukul istrinya, dan juga tak pernah memukul pembantunya. Nah, ini juga sebagai seorang suami dalam keluarga. Kalau toh misalnya para bapak, para suami pernah memukul istrinya, itu sudah masa lalu. Oke, sudah masa lalu, kita mencoba membuka lembaran baru, kemudian tak ada salahnya, bahkan sangat bagus, kemudian minta maaf kepada istri. Nanti Bapak Ibu, untuk sungkeman nggak usah menunggu Idul Fitri yang akan datang. Nggak usah tunggu Idul Fitri yang akan datang. Kita praktekkan saja sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, yang lalu sudah berlalu. Wa'fu wasfahu, maafkan, buka lembaran baru untuk kemudian memulai hidup baru. Kemudian Nabi Muhammad juga diceritakan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari. Apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya? Kana yakunu fi mihnati ahlihi. Kana yakunu fi'il madhi dan fi'il mudhari menunjukkan arti selalu. Kana yakunu fi mihnati ahlihi, selalu bantu keluarganya, selalu membantu istrinya. Bila waktu sholat tiba, beliau pergi untuk berangkat menuju sholat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin Bapak Ibu sudah sergap bantu di rumah, bantu istri di rumah. Nah, sekarang membantunya itu diniati. Saya ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena keterbatasan waktu, sekarang saya tambahkan Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah di samping tadi membangun kesolehan rumah tangganya, juga membangun kesolehan masyarakat.
Jadi para pemimpin muslim kalau memang ingin meneladani Nabi, caranya adalah bangun kesolehan masyarakat. Ada 4 pilar yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk kota Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan orang muhajirin dan orang ansor. Yang ketiga, mengikat penduduk Madinah dengan piagam Madinah dengan berbagai macam agama dan sukunya. Kemudian mendirikan pasar. Artinya pemimpin itu perlu menciptakan stabilitas dan kerukunan. Jadi bangun masjid. Masyarakat yang mau bangun masjid didorong, dipersilahkan, silahkan bangun masjid. Malah jangan dihalang-halangi kalau ada masyarakat membangun masjid. Nah, tetapi dengan masjid-masjid yang berbeda itu dihimpun, diikat dengan ukhuwah dan persaudaraan. Saling membantu satu sama lainnya. Jangan sampai beda masjid kemudian beda pula suasana hatinya. Ini juga nggak tepat, ya, nggak tepat. Nah, tugas pemimpin itu menyatukannya. Terhadap penduduk yang beragam, ada Rasulullah memberikan contoh menyatukan semua penduduknya. Ada yang sudah Muslim, penduduk Madinah itu, ada yang masih Yahudi, kemudian juga ada yang masih paganis, yang bersangkutan masih belum masih dalam kesyirikan, diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai pemimpin dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, ini juga sifat-sifat kepemimpinan pada diri Nabi. Penuh kasih sayang, bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Okay. Kalau di dalam surat At-Taubah itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Harisun alaikum, serius betul ngurusi rakyatnya. Serius betul menangani rakyatnya. Dan Nabi mengingatkan dalam hadisnya, satakunu ba'di atharatun, hati-hati ya, hati-hati. Nanti setelahku itu akan muncul fenomena. Yaitu apa? Atharatun wa umurun tunkirunaha. Apa atharatun itu? Praktek egois, praktek mementingkan diri pribadi. Jadi ketika jadi penguasa, yang dipikirkan bukan rakyatnya, tapi bagaimana apa yang saya dapatkan. Ketika jadi pejabat, aku oleh piro, bukan untuk masyarakatnya. Ya, bukan untuk masyarakatnya. Kemudian juga ketika Nabi menyampaikan seperti itu, yang ditanyakan sahabat, ya Nabi, kalau terjadi fenomena seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, pokoknya kalian tunaikan saja tugasmu, untuk hakmu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, serius bekerja untuk rakyatnya dan juga berbelas kasih kepada kaumnya. Jadi ketika peringatan Maulid seperti ini yang harus dihadirkan oleh pejabat, oleh para pemimpin. Serius betul terhadap rakyatnya dan tidak atharotun tadi. Ya, tidak egois mementingkan apa yang saya dapatkan dengan kepemimpinan ini, tidak, tetapi betul-betul untuk masyarakat. Terakhir, Nabi juga mengingatkan cara membagi, cara membagi. Beliau dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ma u'tikum wala amna'ukum innama ana qasimun adau haitsu umirtu. Aku ini tak memberi kalian atau tak menghalangi kalian. Kalau toh aku memberi ataupun kalau aku memberi, bukan karena faktor pribadi. Aku ini innama ana qasimun, aku ini hanya bertugas sebagai qasim, sebagai pembagi. Alda'u haitsu umirtu, aku membagi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tadi ketika kasus perang Hunain, kenapa mengutamakan yang dari Mekah? Karena untuk ta'lifu qulubihim, untuk memikat hati mereka agar keislamannya lebih kuat. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang patut kita hadirkan, keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami,
dan sebagai seorang pemimpin semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan saya persilahkan. Ya, monggo Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.